Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar dan target pasar. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar atau pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang memiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Tipe-tipe segmentasi pasar yang ada saat ini. Yang pertama, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya saja, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan terutamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang keduanya, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Nah, contohnya jasa fotografi akan laku saat musim wisuda. Penjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Idul Fitri. Nah, yang ketiganya, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu membeli tinggi dengan harga tinggi, ada juga yang mampu membeli dengan harga rendah. Apabila segmentasi luas, Anda bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Yang keempatnya, segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Yang kelimanya, segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Yang keenamnya, segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Ciri-ciri segmentasi pasar efektif. Yang pertama, terukur. Segmentasi pasar. Yang selanjutnya ada ciri-ciri segmentasi pasar. Yang pertama, terukur. Yang kedua, terjangkau. Yang ketiga, berpengaruh. Yang keempat, dapat dibedakan. Yang kelima, realistis. Nah, yang berikutnya cara menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua, analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengolah data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data. Yang ketiga, penyusun. Tahap ini adalah pada Anda mengelompokkan hasil dari analisis dan pada tahap ini hasil akan tersaring. Berdasarkan tahap di atas, yang selanjutnya menentukan segmentasi pasar tentu menentukan target pasar. Cara menentukan targetnya adalah tergantung pada kebutuhan bisnis yang Anda jalankan. Yang pertama, new consumer. Menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga Anda perlu mencari konsumen baru. Yang kedua, focused consumer. Target pasar. Ada 3 hal ini. Yang pertama, new consumer. Menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga Anda perlu mencari konsumen baru. Dan yang keduanya, focused consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah Anda namun
untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiganya, supported consumer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk Anda. Menerapkan target pasar, perusahaan bisa mengembangkan posisi produk dan strategi marketing untuk di setiap target pasar yang bersangkutan. Nah, ada apa saja faktor yang wajib kamu ketahui ini? Beberapa faktor. Yang pertama, ukuran segmen. Perusahaan besar cenderung memiliki segmen pasar yang juga besar, begitupun sebaliknya. Perusahaan kecil akan memilih segmen pasar yang lebih kecil. Yang keduanya, pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam menentukan target pasar. Yang ketiganya, analisis situasi. Yang ketiganya, analisis situasi. Lakukan analisis situasi secara teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Yang selanjutnya, sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target perusahaan, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Yang selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Sebuah segmen harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Yang selanjutnya, kesesuaian tujuan. Setelah segmen pasar ditentukan, sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen tersebut. Nah, selanjutnya, pelaksanaan target pasar. Setelah melakukan proses segmentasi pasar dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan target pasar. Untuk melakukannya, ada proses dan urut sistematis, yakni sebagai berikut. Nah, ada beberapa tujuan penyusunan rencana pencapaian target pasar, yaitu